Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Yakin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Marilah kita buka acara pengajian rutin dirangkaikan Arisan Kelurahan se-Kecamatan Tirawak dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh Haji Jumasri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ibu Camat Tiruan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz yang membawa acara pada siang hari ini, yang saya hormati Ibu Ketua Pokja 1 bersama petanya, serta Ibu Ketua Penggerak Kakak Kelurahan, serta bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna untuk mengadakan pengajian yang dirangkaikan dengan arisan yang bagaimana biasanya kita laksanakan setiap bulan berjalan tanggal 12. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya ucapkan kepada ibu-ibu DKMT dari kabupaten, saya ucapkan banyak terima kasih yang mana telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kita ini bersama-sama kita. Selanjutnya juga saya sampaikan kepada ibu bahwa setiap bulan yang diwajib kita akan laksanakan perkelurahan. Ini gilirannya kelurahan Maturicin. Bulan berikutnya atau bulan 4 adalah gilirannya kelurahan Tiruan. Setiap tanggal 12 bulan berjalan. Begitu seterusnya tanggal 5 kelurahan. Nah, nanti akan ada pemekaran nanti satu kelurahan, jadi kita akan cukup 6 kelurahan. Bapak dan ibu saya hormati, selanjutnya juga saya sampaikan kepada ibu-ibu PKK di sini, beberapa minggu yang lalu ada pelantikan dulu kita punya kacamata atau tidak ada sikcam. Sekarang ada sikcamnya, yaitu ada ibu sikcamnya di sini. Ibu sikcam sudah dulu itu deh. Ibu sikcamnya adalah namanya Haji Nur Hayati, istri pertama dari Atika Malam. Kalau kita bilang istri pertama pasti ada dalam hati tak, barangkali ada dalam istri Atika Malam. Iya, ini ibu istri pertama dari 3 istrinya Atika Malam. Tidak apa, karena dia biasa tanya dulu tadi Boji, bilang saya kan perkenalkan kamu nanti, jangan sampai ada nanti Atika Malam ada dia temani, dia pegang-pegang perempuan kita lagi. Kenapa ada yang lain? Tuh, dia bilang saya bagus Boji, kalau kita tanya orang begitu jangan sampai salah sangka, jadi saya akan perkenalkan. Jadi boleh tahu, jangan sampai itu juga. Yang kedua, mohon maaf. Yang kedua, kayaknya juga dia mau saya ini kopi 1. Dia mau saya kopi 1, sudah jangan mundur. Saya ada di sini. Bagaimana kalau ini juga posisi begitu, mau nikah? Mau nikah? Ini ibu di samping tidak mau beri. Tidak, saya juga tidak mau. Jadi saya lakukan sebenarnya. Hadir saja, nanti saya di belakangnya. Oke? Terima kasih banyak. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada ibu yang hadir, supaya bulan depan hadir lagi di Tiruan, di Kelurahan Tiruan, karena gilirannya. Ya, mungkin demikianlah apa yang saya sampaikan, karena waktunya sudah mepet. Pak Ustaz juga dari tadi menunggu. Mohon maaf Pak Ustaz atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, Ketua Pokja 1 Kabupaten Pinang. Kepadanya disilakan. Bapak Ustaz, Ibu Ketua Tim Penggerak Pendidikan Kecamatan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, ada 2 desa. Kelurahan, semua Kecamatan Tiruan, Ibu Sekcam, tadi diperkenalkan sama Ibu Camat. Kebetulan ini teman saya dulu. Suami saya lurah, suaminya juga lurah. Saya sama-sama ibu lurah. Jadi dia sudah pengalaman itu dengan PKK Ibu Sekcam. Jadi memang dia patut kalau kopi pertama. Tapi saya akui Ibu Sekcam ini orangnya sabar. Ya, tapi
Bapak Ustaz itu menjelaskan mengenai orang yang sabar ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sadari wa yasmi amri wa bukan lisani qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita sempat hadir di tempat yang sangat mubarak hari ini, yaitu menghadiri acara pengajian rutin Kecamatan Tiruan. Saya di sini sebagai Ketua Pokja 1 sesuai tadi apa yang dibawakan protokol. Karena saya juga sekretaris FKCA, mungkin ada yang bertanya, Ketua Pokja 1 lagi Ibu. Kemarin beberapa hari yang lalu kita juga habis dilantik BKMT. Kebetulan saya juga wakil ketua BKMT. Jadi nanti setelah Rakernas di pusat, kami akan turun melantik ibu-ibu di kecamatan, 12 kecamatan, yaitu BKMT. BKMT itu Bu, Badan Kota Majelis Taklim, seperti ini ibu-ibu semua. Ya, jadi itu BKMT itu bagus sekali Bu ya, banyak sekali perubahan selama ada yang dikatakan BKMT. Dulu itu ibu-ibu senangnya pakai baju tipis, tapi selama ada BKMT, ibu-ibu sudah pakai jilbab semua. Dulu orang tua dulu suka makali lawan di napol maka sore sambil na larangnya, tapi sekarang sudah tahu semua kalau tidak pakai jilbab itu kelihatan auratnya. Nah, di sini saya hadir di sini Bu sebagai Ketua Pokja 1. Di sini program Pokja 1 yaitu Pak Ar. Jadi saya berikan dulu penjelasan ya Bu ya. Pokja 1 itu termasuk juga PKK kan? PKK itu termasuk ada Pak Pokja. Pokja 1 ini saya kan yang ketuanya. Termasuk pengajian. Nah, di sini kita akan memprogramkan pola asuh anak dan remaja. Nantinya begitu Pak Argo ya. Kenapa kita memprogramkan di sini program unggulannya Pokja 1 Pak? Karena sekarang itu Indonesia mengalami kemunduran. Karena kami ini anak-anak yang tidak tidak dikasih pelajaran atau didampingi. Kalau dia memegang HP Android, ibu-ibu sekarang kan banyak itu di medsos. Kalau anak-anak diambil HP-nya dia menangis. Makanya saya harapkan di sini Bu, kalau anak-anak kita dikasih HP supaya didampingi. Barangkali ibu-ibu pernah nonton ya, anak-anak itu 15 tahun membunuh anak umur 5 tahun karena dia sering nonton film horor. Dia mau praktekkan Bu. Jadi kalau bisa Bu, kurang-kurangi kalau itu ada yang kata-katanya HP anak-anak yang picu mobil. Jadi dilatih anak-anak sejak dini. Kau diwakil. Sebentar dia sangat karena ketua BKMT menonton. Ini saya angkat telepon ya, karena ibu ketua BKMT itu buat bupati telepon tadi, dia titip salam sama ketua tim program BKMT Kecamatan Tiruan ya. Jadi saya lanjut Bu ya, itu tadi mengenai Pak, karena kalau kita tidak didik anak kita sejak dini Bu, siapa yang penerus kita? Seperti Bapak Ustaz nanti ini kan ada masanya kita meninggal nanti, kalau tidak ada penerusnya Bu, ditambahi gimana boleh. Sekarang kan kita ibu-ibu tahu ya, kita dimasuki Cina sudah banyak itu disuruh aku. Jadi boleh jadi memang kita aja lah anak-anak sejak
dikurangi sedikit itu Bu ya, dikurangi kasih anak HP atau menonton juga di televisi yang banyak kekerasannya Bu ya. Ya. Jadi tadi saya juga melihat ini karena Ibu Bupati itu menggalakkan mengurangi sampah plastik. Jadi kalau bisa bulan depan tidak usah pakai gelas plastik, masing-masing bawa tumbler. Jadi tumblernya diisi memang air dari rumah. Jadi mengurangi itu konsumsi. Kalau bawa memang air dari rumah. Nah, saya lagi wakil di Kecamatan Supa tadi kita perhatikan, kalau tidak bawa tumbler kata aku itu nasa. Makanya jangan disiapkan begini Bu Camat. Kita tahu Mas, plastik itu tidak bisa larut dengan tanah selama 50 tahun. Saya tadi bawa tumbler tadi, lupa bawa. Maaf, tapi ini kan perlu juga diinformasikan, perlu disampaikan kepada masyarakat Bu ya, supaya untuk mengurangi sampah plastik. Ya. Jadi mungkin sampai di sini Bu ya penyampaian saya. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah agama yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Abdul Muiz SPDI MPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKMT Kabupaten Pindrang, yang sama-sama juga kita hormati pengurus DKMT Kecamatan Kelurahan, hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nasabah Pindrang Umuru dan dia kesempatan untuk bisa hadir kembali dalam rangka kegiatan majelis taklim. Tetapi perlu kita sadari Bu, pada sediko apa mungkin berapa pengajian Bu, ternyata sudah 1 bulan. Masuk tidak terasa Bu, apa yang saya pikirkan, ternyata 1 bulan itu tidak terasa berlalu. Yang kedua Ibu, tanpa kita sadar lama sih umur nasuluk, tanpa kita sadar. Dan umur itu kalau sudah berlalu tidak bisa diputar ulang. Kata orang bijak, ada 3 itu kalau sudah berlalu tidak bisa diputar ulang. Angka telu yang ukuran ini pelama merah dia ini palisi. Nomor siti umuru, yang kedua ada ucapan, yang ketiga kesempatan. Makanya manfaatkanlah waktu umur kita di dunia ini sebaik-baiknya. Yang kedua, yang ngomong kami pau, tolong dipikirkan sampai masuk. Kemudian yang ketiga, bila kesempatan itu ada, gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya, karena kesempatan terkadang hanya datang sekali dalam hidup.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini pembuatan untuk Ibu Lurah, Ibu Sekjam. Niki sabara, ini keutamaan orang sabar. Niki sabara menerima takdir dari Allah, maka dia diberi 3 kemuliaan. Tentu al-birah, yang oleh Allah Ta'ala. Kemudian Ibu, kalau kita buka Quran, yang kita timpa yang orang itu tidak pernah Allah mengumpulkan 3 kemuliaan sekaligus, kecuali ditujukan kepada orang yang sabar. Yang pertama, apabila kita mampu sabar menerima takdir Allah, maka Allah akan memuliakan kita dengan salawat. Nah, salawat ini bukan Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan sabar yang kedua, nama saya bukan Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, ya Rabbul Allah Ta'ala dari apa kira petunjuk untuk bisa membedakan mana baik mana jelek dan mampu melaksanakan baik dan buruk itu. Kan ada orang begini, Bu. Angka tahu kisah bami makanan macam, tapi dia boleh buka ini. Angka tahu kisah makanan macam, tapi dia boleh baca. Berarti tidak ada hidayah. Orang yang dapat hidayah itu artinya orang yang mampu membedakan mana baik mana buruk dan mampu melaksanakan kalau baik dilaksanakan, kalau jelek dia tinggalkan. Itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan sabar menerima takdir. Tapi sebenarnya Bu, yang maknanya ini bencana ini bukan bencana. Budi, yang tentu beda dalam kita Bu justru nikmat. Iya. Itu yang kedua beda dalam kita Bu atau tentu beda dalam kita sebenarnya itu nikmat. Kenapa saya katakan nikmat? Nasabah yang begini dibawa beda dalam kita berarti ini dipangkat dari Sony. Dan kemudian ini pangkat dari Sony berarti kopi. Jadi, kalau mungkin, tapi kedua tentu beda. Kayak pagi begini, Ahad, Senin, istri pertama, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, istri kedua, Jumat, Sabtu, istri ketiga. Nah, jadi ada yang bisa. Maka waktu kita istirahat, itu sekejap. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya mau lanjut materi di bulan lalu. Saya mau lanjut materi bulan lalu tentang sholat. Tetapi sebelum kita bahas tentang sholat, yang kita akan bahas judulnya keutamaan orang yang menjaga sholat. Tapi sebelum kita bahas ini, saya mau bahas dulu tentang kesucian. Karena ada satu riwayat begini, Rasulullah lewat 2 kuburan. Pernah Rasulullah melewati 2 kuburan. Ketika Rasulullah melewati 2 kuburan, tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabat, penghuni kubur ini sedang disiksa. Sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasul? Apakah dia bukan Islam? Kata Nabi, dia Islam. Apakah dia tidak melaksanakan perintah agama? Dia laksanakan. Apakah dia tidak meninggalkan larangan agama? Dia tinggalkan. Terus kenapa pada dia disiksa? Jawaban Nabi yang pertama, penghuni kubur yang pertama ini disiksa karena dia meremehkan yang namanya kesucian. Nah, capek-capek ya saya diapancikan. Padahal yang untuk kesempatan kalau kita mau sholat ada 3 yang harus bersih. Ibu, kalau kita sempaja harus mempancing ya telur. Nomor sini mempancing aleta. Yang kedua mempancing pakianta. Yang ketiga mempancing menurut kalau sempaja. Jadi 3. Pertama mempancing aleta. Yang kedua mempancing pakianta. Yang ketiga mempancing menurut. Diri Bu, nafs, nun, faksin. Dari kata nafs, nafs itu artinya gabungan antara jasmani dan rohani. Jadi ya tubuh kita Ibu, kalau nafas masih ada dalam tubuh, maka ini dinamakan nafs. Yang mau lainnya
Ya tosi ko nyawa di bawah, gagalan roale namanya roh. Yang mesin di nyawa si batuwe namanya nafs. Ini nafs diri. Nah sekarang itu, ya tu komero di masempanya, pacini aleta, pacini dirita, berarti pacini lahirta, pacini batenta. Bersihkan jasmani, yang mana namanya jasmani? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang mana namanya rohani? Pikiran. Yang mana namanya rohani? Batin. Yang mana namanya rohani? Hati. Ada orang secara fisik mepancing. Ibu-ibu kalau dilihat dari muka, mulai dari muka sampai kaki bersih semua. Tetapi ternyata Bu, tidak semua orang yang mukanya mulus, hatinya mulus. Jadi, angkat apa sih makanan kita kadang-kadang ibu memancing boleh sariwat, ternyata di dalam berbulu-bulu. Begitu juga ada orang yang ini tetap panah, makanya tetap panah. Yang ini tetap panah, memancing. Ternyata hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kecemburuan. Ternyata atau majak paling hatinya. Padahal dia itu bukan latara sini kembali biki. Parang mo sa ipancingi parang mo makajaki na paralele, tetapi si teman-teman na pumalatala, dek na mitatakpa, si teman na pumalatala, dek na mita kedudukan, si teman na pumalatala, dek na mita warang-parang. Innallaha, walakin innallaha la yansur ila suwarikum, walakin yansur ila qulubikum wa a'malikum. Si teman-teman na pumalatala, dek na mitatakpa, dek na mita kedudukan, dek na mita warang-parang, walakin yansur ila qulub. Tetapi bunga latala kita hati di bunga latala bori atanda. Nah oleh karenanya sini kembali dikit, ia tu pomelo kita sempanya, pacini lagi renta jo, iya, pacini lagi renta. Ini, bagaimana caranya membersihkan jasmani? Pertama, mandi, diok. Tidak ada orang yang tidak, semua orang dalam satu hari pasti mandi nih. Itu cara membersihkan badan yang pertama, mandi. Kemudian yang kedua, wudu. Berwudu menggunakan air. Kalau tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Yang keempat, pertama mandi, wudu, tayamum. Kemudian yang keempat ada namanya istinja. Apa itu istinja? Membersihkan dua pintu. Mohon maaf, pintu kemaluan dengan pintu pantat apabila sudah keluar najis. Ya itu cuma bisa dibuat tadi boleh. Ya itu bisa di lenyap ya telur baru kita dikatakan bersih dan cebok. Kapan bisa dimudahkan? Nape dua lenyap, kamu pasti di pondro berarti dia mau pancing. Angero, nomor sini, lenyap baunya. Biasa tuh lenyap baunya bu, tapi warna masih ada. Biasa juga baunya, warna hilang tapi bau masih ada. Lenyap ya telur. Pertama, lenyap bau, hilang warna, hilang bendanya, zatnya. Makanya kalau bisa usahakan lennya telur, palanya yaro zatnya. Yang kedua palanya warnana, yang ketiga palanya baunya. Termasuk di dalamnya bu malangko. Biasa tuh kurang bisa tonton lagi masuk lagi boleh kamar mandi. Pada saya kembali cari-cari, pada saya kepala kamu pemerintah. Mana tuh malam-malam bisa nih? Berarti dia bakal pancing ke sana begitu. Maka dia nabi tamu mega atau bicara lalaki berudah gara-gara na capek-capek saya gila pancing. Dan saya perlu tegaskan sabun mandi atau sabun mandi yang materdai atau sabun mandi cair atau sampo biasa tuh atau napi ke telur na gosok urina, napi ke lima na gosok urina malah disabun. Hati-hati ibu karena sabun mandi bukan alat pencuci, tapi sabun mandi adalah penghalut. Alat cuci yang pertama adalah air. Kalau tidak ada air, batu. Kalau tidak ada batu, pakai benda keras yang lain. Makanya banyak sama ibu ini kalau terjadi musim kemarau, lainnya mana wae? Melo apa kicamba melo teme, negara wae. Hanya nata masilang, hanya nata risau. Kenapa? Yang negara wae pakai di batu. Tapi hanya batu kepala mungkin.
Ini baru badan, ini baru badan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membersihkan batin pada saat kita mau sholat. Nampak guru yang guru tas ini untuk bikin. Dia patah kamera, tontoki, dia patah kamera. Dia patah usalli, nampak kita untuk makoy. Pemolo lagi kiblat, lagi contoh, pemolo kiblat. Hanya jolo terus patah kamera, istighfar di jolo minimal 3 kali. Karena istighfar itu adalah salah satu cara kalimat-kalimat yang dapat membersihkan kotoran-kotoran dalam hati. Makanya tadi sini kembali begini, kenapa orang susah khusyuk dalam sholat? Kenapa ada orang kalau sholat kadang megamu ya pikiran LSE, megamu pendengaran LSE daripada Allah Taala beneran. Makanya yang dikurung ulama tasawuf karena hatinya dan pikirannya kotor. Itulah sebabnya yang belok dibaca salli dia pertama salli akan lagi jawab astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 3 kali minimal. Mau lebih banyak boleh. Kurang kita baca istighfar, tapi tahu yang membaca istighfar hanya nanti pun di bawah hanya nanti pun tanya kena astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak seperti itu. Itu kalimat istighfar, mulut membaca, yang diminta membaca agar apa yang kita. Maka dia kita, buang tak cini cari panah hatiku, buang tak cini cari panah dalam otakku, dalam pikiranku, buang tak kembali kasih dosa-dosa. Begitu yang diucapkan hati, mulut membaca astagfirullah. Oke, jelas semua? Yang ukuran yang dibaca istighfar minimal 3 kali. Masalah nanti sama seperti bulan lalu yang saya sampaikan. Sebelum kita usolli, pahadari pak dijemput dalam kita. Pahadari, naita kamu Allah Taala, perhatikan kamu Allah Taala. Yang bukan di dalam kita ya, maka naita kamu Allah Taala, maka pada saat itu baca lagi usolli fardal asri, 4 rakaat mustaqbilal qiblati, adaan koleleta, kemudian adaan makmuman yang memberi jamak ini. Takbir lagi, Allahu Akbar. Begitu kali kita lagi loh. Tapi sebelum itu istighfar diono untuk pacini cari hati. Makanya tadi ibu, mohon maaf ini biasa tuh Roki pengajian pada tapak kareke ibu-ibu majelis taklim mana kata ibu hati mulai lain, itu hati bakal lain. Biasa ya rohati mana tak kere-kere kipi dia tahu tanpa alasan. Biasa begitu nih. Aja ibu majelis taklim, lakukan tanam pemulai. Biasa itu suami tamu kapan. Biasa kapan ya ini mana kayak para kere-kere kita lakukan tanpa alasan yang kita tidak tahu. Biasa begitu? Tidak pernah? Ternyata pada bukan pengalaman. Begitulah hati, makanya hati itu harus selalu dibersihkan. Akan asal Allah Taala tuh. Tadi beri kayak Allah Taala. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yang pencini hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang yang mengotori jiwa dan hatinya. Makanya cara membersihkan hati, cara membersihkan jiwa, apa itu? Perbanyak berzikir kepada Allah. Salah satu contoh zikir yang bagus dibaca-baca untuk membersihkan hati dan jiwa, apa itu? Memperbanyak kalimat istighfar. Perbanyak kalimat istighfar. Itulah juga salah satu yang dibaca, yang tonton lagi sepanjang. Dia kata salli, dia pada pahadar dengan hati, pahadar dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, wa atubu ilaih. Kalau mau yang lebih pendek boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi yakinkan dalam hati, makanya dalam hati kita. Buang tapat cing kasih cari panah hatiku. Buang tapat cing cari dalam pikiranku. Buang tak temponi kasih dosa-dosaku. Yang mana dosa-dosaku? Pura ya apa ada ini? Naik tak kamu Allah Taala, perhatikan kamu Allah Taala. Pasal ini lagi, usolli fardal asri dan seterusnya. Oke, kemudian selesai ibadah. Kemudian yang kedua pakaian. Tadi pakaian. Ini pakaian. Alhamdulillah ibu. Kalau dilihat dari luar yang hadir ini, semua pakaiannya bagus. Di mana pada orang biasanya, yang mana orang biasa
Tanda poin kamu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak begitu ki. Purai matindro poni, masulala lalang matindro, mohon maaf, tanda poin tidak. Dia pakai pakaian dalam tidur, kemudian pada saat bangun, yang toro na pakai rumah jene, yang toro pakaian lawan na pakai jene, yang toro pakai sembahyang. Hati-hati ibu, siapa tahu pakaian itu waktu kita matindro ada najis yang melengket pada pakaian yang kita pakai tidur. Itulah sebabnya ada lautan capa-capa yang kumoto iko subuh, yang kumoto iko subuh, talulu yang pakaian yang kurang pakai matindro, taselle yang pakaian yang kurang pakai matindro, ganti dengan pakaian suci, baru kita berwudu. Bukan sudah berwudu baru diganti, salah. Taselle jolo dapat macetnya. Apa dalilnya bu? La wudu aliman la tabura. Niki majene dia nama pancing, agar nama pancing termasuk pakaiannya, maka wuduknya tidak sah. Mudah-mudahan ibu juga tidak begitu, tanya bu. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Ada orang, mohon maaf, bangun dari tidur, daster waktu nama tidur, pakai daster, masuk dalam kamar mandi waktu nama moto, maktarun jambak, mohon maaf ini, maktarun jambak, waktu na jambak, dan puluh pagi daster, dan puluh pagi kuat tanah. Dia dalam saat itu, waktu nama dan mohon maaf ini, mohon maaf, waktu nama dan yaro jambak yaro, masuk di kloset yang tadi itu yang bebannya, tepat cimete, halus, dia terasakan ini, nanti pakaian tamu di tempat cim. Kurang bisa, apa lubang yang udah sterna, kemudian dia berwudu dengan pakaian tadi yang sudah dipakai. Kira, hati-hati ibu. La wudu alimal la tabura. Maka dia minta mega atau icale la timur na gara-gara membuat. Ngecap-ngecap bisa dipakai. Makanya tolong sini teman pikir, pada saat kita bangun dari tidur, langsung ganti pakaian yang sudah dipakai tadi tidur, ganti dengan pakaian yang suci, lalu kita berwudu. Pada itu nasa jene pada tahu pancing waye, mapancing membuat jene, kemudian mapancing itu yang pakaian tak. Termasuk tadi mohon maaf ini, majene di dalam kamar mandi ini ada tehel ini. Jadi ada salah-salah tehel ini. Dalam kamar mandi bu, angkat bangunan jambak, bisa. Angkat karupa tadi nama dek eko perlahan tehel, toko tikro. Kita berdiri di dalam tehel, tidak pakai sandal, berwudu yang ada kloset, hati-hati. Makanya saya katakan tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi yang ada kloset. Kenapa? Haram hukumnya menyebut nama Allah dalam kamar mandi yang ada kloset. Makanya kita cek di dalam di makara. Nawaitu wudu'a bilang dalam sinaswari fardhan lillahi ta'ala. Ya komela kipoy apa caranya? Nawaitu wudu'a bilang dalam sin asqari tentu kalau diminta. Atin tahu diminta di dalam makara fardhan lillahi ta'ala. Apa kita cek? Karena tidak boleh itu disebut nama Allah dalam kamar mandi itu, tidak boleh. Hati-hati di masalah ini. Makanya kalau mau berwudu di kamar mandi itu, siapkan sandal. Pas saja di sandal adalah kamar mandi. Atau kalau tidak ada sandal, mau berwudu di kamar mandi, tolong dicuci dulu yang kita mau tempati berdiri. Tak gosok juga tolong, pakai telapak kaki gosok. Jangan sampai di situ ada orang sudah kencing, hati-hati ibu. Termasuk ini pun tadi mohon maaf ini, kurangi teme, tabolo yang temeta. Yang ruway temeta lagi sigaru way teme sigaru way yang perlu pakai pisah. Kalian jauh untuk kurang kecil, bata dulu itu hati-hati. Biasa tuh, mon ruway yang boleh pakai pisah mon yang kerja. Kebetulan yang kamar mandi tidak rata. Pas masuk di depan pintu kan biasa itu mon yang ruway. Corona balangnya bawana WCW. Pas kita injak itu, hati-hati karena itu ada infeksi di situ. Maka itu najis. Maka batal wudu kalau begitu. Kau lagi menjadi. Makanya kalau mau aman, lebih baik berwudu di luar daripada kamar mandi. Siapkan memang khusus untuk tempat berwudu yang orang tidak kencing di situ. Siapkan memang khusus kerang yang orang tidak kencing di situ, khusus untuk tempat berwudu. Itu yang paling aman kalau mau aman. Ajalah mesti tak capek-capek masalah ini, karena banyak orang disiksa kata Nabi gara-gara persoalan seperti ini. Ini sini
Kemudian sudah pakaian tepat. Ibu, apalagi kau anak-anak, hati-hati ki. Siapa tahu ya anak tapurin teme korong. Ilalang kamarai. Biasa ada orang yang motor suara anak-anak pakai teme na pakai pepe. Hati-hati ki bu. Ya tuh teme anak makunrai bu, mohon maaf nih. Kencing anak perempuan yang baru lahir sama hukumnya dengan kencing perempuan dewasa. Kalau anak laki-laki yang baru lahir, nanti lagi cukup ambil air, percik-percikkan di badan, boleh dipakai sholat. Tapi kalau makunrai, anak makunrai yang baru lahir tidak boleh diperciki saja, harus dicuci karena hukumnya kencing bayi perempuan sama hukum kencing wanita dewasa. Makanya dia tidak cocok kalau tebe makunrai, tebe anak-anak makunrai, perempuan dia cocok, harus digoloi, harus dicuci. Kenapa? Ulama menjawab karena pada saluran kencing bayi perempuan itu disitulah nanti keluar darah haid. Makanya hati-hati ibu di rumah, usahakan di rumah itu juga bu ada tempat khusus untuk sholat. Tetapi bu, maka jatuh itu buku sepanjang kita mulai, lete-lete orang kita sepanjang. Ada nasi di motor kita sepanjang kita mulai. Kenapa? Rumah yang ditempati sholat berpindah-pindah tempatnya sholat, maka insya Allah tidak ada tempat setan di dalamnya. Makanya mesti kali-kali, makanya kita sepanjang kita untuk baban mulata. Bagus kalau kita pindah-pindah di kamar, di ruang tamu, di ruang dapur, yang penting bersih. Makanya itu boleh terletik, karena rumah yang ditempati itu tempat sholat itu berpindah-pindah, maka insya Allah setan tidak akan ada di dalamnya. Ini tolong diperhatikan ini. Bersihkan badan, bersihkan pakaian, bersihkan tempat kita sebelum kita sholat. Karena kenapa? Niki dia cepat ya Rob, maka la wudu aliman la tahura, wala sholat aliman la tahura. Niki kita sepanjang dia mempencing, maka dia gagal sepanjang kalau lo ketika kepala sepanjang. Yang pertama, kemudian yang kedua, maka dia minta Tuhan desena, man habisa ala sholat, akramahullah ta'ala bi khamsi misal. Niki pakai jaki sepanjangnya, niki pelihara sepanjangnya. Ya lagi 5 al-birah, 5 keutamaan bu, dari Allah Ta'ala, dari pakai jaki sepanjangnya. Nomor sini, yarfa'u anhu dikal ish. Niki pakai jaki sepanjangnya, yang mengungkap masalahnya, diangkat masalahnya, diberikan solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencipi-cipi keuangannya, mencipi-cipi masalah keuangan, Allah angkat itu kemudian diberikan kehidupan masa kini. Saya tanya dulu ibu, ada ibu-ibu di sini yang tidak punya masalah, angkat tangan. Ada yang tidak punya masalah? Ada semua? Ada semua masalah tak? Tentara bu, dia tidak bilang gitu. Tapi bu nih, ibu, yang kau tahu masalah tak bu aja tentang mana nih? Jangan kita risau kalau ada masalah. Saya kasih, mungkin dikasih doa. Mungkin dikasih doa. Baca doa ini bu. Yang saya pernah saat muli saat kita baca doa ini. Berapa kali dibaca? 7 kali diulang-ulang. Tolong dengarkan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ulangi. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ulangi lagi. Hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sudah hafal bu? Sudah hafal? Bawa takbir. Saya tunjukkan surahnya nih. Saya tunjukkan surahnya. Nah, nanti kalau sampai di rumah, buka surah At-Taubah. Ibu tarik nih. Ibu, kalau surah At-Taubah dibaca bu, kalau surah At-Taubah dibaca, ajak nama Bismillah kita baca. Karena surah At-Taubah itu tidak ada Bismillahnya. Satu-satunya surah dalam Quran yang tidak ada Bismillahnya, surah At-Taubah. Makanya ke surah At-Taubah kita baca bu. Yang ke surah At-Taubah kita baca karena bawa ki a'udzubillahi
Surah At-Taubah. Disebut ayat juga. Surah At-Taubah terdiri dari 129 ayat. Yang kemudian itu sampai tabawani pacakuranna surah At-Taubah. Berarti ayat 129. Pokoknya bukan biasa begini Bu, tahu Bu. Biasa tuh tiba-tiba ingat lagi masalah tanpa bisa kita masih sampai tidak terasa langsung kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallah la ilaha illallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. 7 kali diulang-ulang. Insyaallah Bu, insyaallah yang kau nak pasiki pun Allah Ta'ala Bu, yang kau nak pasiki pun Allah Ta'ala langsung Allah kasih solusi jalan keluar setiap ada masalah yang kita hadapi. Makanya Bu, kalau ada masalah Bu, jangan suka update status di medsos. Jangan suka cerita diri kita sama orang kalau ada masalah. Kalau ada masalah cerita kita sama Allah. Bagaimana caranya? Baca wiridnya. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah. Ustaz, mencipi-cipi kasih dalil Ustaz. Mencipi-cipi kasih dalil Bu. Belok masih kita dalil Bu. Boleh kita doa. Belok dan kali kedua ini doa minta rezeki. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. 3 yang kita minta. Kuat talika kasih dalil mega halala memberatkan. Kuat talika kasih dalil mega halala memberatkan. Kanjang. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Kalau ini tidak ada dalam Al-Quran ini, usahakan apa Bu? Bu, tanya nih, saya Bu, kan namanya keuangan Bu, biasa tuh ada, biasa tuh kurang-kurang. Biasa gitu, biasanya kurang-kurang keuangan per akhir bulan. Biasa tuh yang awal bulan, pokoknya pagi makanannya cicilan, diterima yang baik. Bu, yang kurang-kurang keuangan Bu, baca bawah deh kalau insyaallah. Insyaallah, saya sering amalkan Bu, yang kurang-kurang sih, saya coba baca, kurang sama sepanjang dalam sujud, saya baca dalam sujud. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Insyaallah dalam waktu yang tidak lama Bu, insyaallah. Insyaallah. Apa lagi? Amin. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi membaca anak tamu mengguru. Ada kasih doa anak. Dia lagi mau matande pada sengan anak tamu, maluangi pada sengan. Kita doakan anak ini. Cuma Bu, saya minta Bu, kalau anak bikin salah, aja tak pernah makwe. Bango iye, buntu iye. Biasa kan ada orang tua begitu. Yang pesale anak tak pernah anak. Bango, buntu. Silahkan dikasih anak tamu guru dia boleh baca apa ini tuh dikurangi bango buntu. Tapi kalau ibu macam anak tak baca pada sengan nama lo pada sengan matanda pada sengan anak tak ayat tak bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqnal fahma. 1. Yang kedua, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Inilah doanya Nabi Muhammad yang dibacakan khusus kepada Abdullah ibnu Abbas. Makanya Abdullah ibnu Abbas salah satu sahabat yang paling dalam keilmuannya di antara sahabat Nabi. Saya ulangi, bacakan anak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa
warzuqnal fahma. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Artinya, kalau mungkin artinya, kalau tidak bisa dihafal itu bahasa Arabnya, artinya mau, ya Allah, berikan ilmu dan pemahaman yang baik kepada anakku. Saya ulangi, berikan ilmu dan pemahaman yang baik kepada anakku. Yang kedua, ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, kemudian berikan dia ilmu memahami Al-Quran dan hadis. Itu artinya. Kalau tidak bisa itu artinya bu, ya mana terbancai. Angkapan ini mata nama cuma kada uang, pada baca ustaz ya. Lalu makan ter. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqnal fahma. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Tapi kedua anak tahu anak tahu ada tempat ibu. Ada tempat ibu makanya Allahumma faqihna tarobehu mencacina. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Yang positif dia anak yang tahu. Tapi kau ibu Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Yang politis segera ya mana tahu makana uang tanpa pegang kasih patisengan anakku apa namanya luaskan ilmu dan pemahamannya, kemudian berikan dia kemampuan memahami ilmu agama, kemampuan memahami Al-Quran dan hadis. Insya Allah bu, kalau makbul doa anda, insya Allah anak akan menjadi orang ilmuwan di masa yang akan datang. Insya Allah. Maka jadi pernah berhenti mendoakan anak. Anak silakan belajar, orang tua mendoakan dia terus, jangan pernah berhenti mendoakan anak kita. Oke Budi? Saya kira itu saja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.